Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syekh Tilem di acara podcast Basa Basi episode sekarang 35. Alhamdulillah sudah 36 ding, 36. Kita lanjutin ceritanya ya. Saya ada masa di mana saya tuh lagi down, beneran. Saya lagi down, hilang, lagi down-downnya itu sudah, lagi down, mau down pokoknya. Semuanya hilang. Saya punya temen orang Madiun, namanya Pak Dwi. Dari beliau saya banyak banget mengambil hikmah, beneran, sumpah. Alhamdulillah saya itu dikelilingi dengan orang-orang baik, dan juga saya itu banyak diberi nasihat sama beliau-beliau ini. Pernah ketemu di Probolinggo juga Pak Dwi ini. Orangnya sabar banget beneran. Semoga Pak Dwi selalu sehat, selalu diberi kesuksesan, dan diberi selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit ya menceritakan. Pada waktu saya down itu saya telepon beliau. Itu teman-teman dari online. Saya bilang, "Pak Dwi, saya itu lagi down." Kenapa Mas? Gitu. Ya lagi gini, ada masalah gini. Mungkin ada nasihat. Gitu. Dia tuh ketawa. Sampean itu kok punya masalah, kok sedih katanya gitu. Coba Mas, saya dikasih apa ya? Dikasih cerita unik, namanya tuh koin penyok. Jadi koin penyok ini dikisahkan, ada seorang lelaki berjalan yang tidak bertahu arah. Dia itu letih, lesu, sedih juga, banyak masalah yang mungkin ada di rumahnya. Dia berjalan dengan langkah gontai, berjalan keluar kampungnya dengan harapan dia itu punya pekerjaan dan punya uang untuk membeli makan, untuk membawa uang untuk kebutuhan rumah tangganya. Dia itu pada waktu berjalan di jalan, dia itu tersandung, teman-teman. Dia tersandung, dilihatlah, ternyata koin penyok. Dengan letih dia itu, dengan putus asa ya, diambillah. Dia dengan gak semangat juga diambil. Ternyata koin penyok. Dia lalu dari koin penyok tersebut dia mencoba untuk menukar koin itu. Mungkin saja kan koin itu masih berharga gitu kan. Ternyata pada waktu di koin mau ditukar, si teller itu nggak bisa Pak, ini coba Bapak ke kolektor. Ternyata pada waktu ke kolektor ditukar koin penyok ini dihargain 500.000 koin penyok ini. Dengan gembira, pastinya dengan gembira, kita koin yang ketemu di jalan diambil dapat 500.000. Nah dari 500.000 tuh dia seneng banget. Dia pada waktu di perjalanan pulang, dia ketemu sama kayu, kelihatan kayu. Kok kayu ini bagus? Dia rencananya ada mau perbaikin rumahnya katanya kan. Dibelilah dengan 500.000 itu, dibelilah kayu tersebut. Dia pinjam gerobak, dibawalah kayu itu, dipanggul bukan digerobak, dipanggullah kayu itu. Ternyata di perjalanan kayu ini terlihat oleh seorang pembuat lemari. Pak katanya, kayunya kok bagus, boleh saya beli? Nggak bisa Pak, saya tuh mau perbaikin rumah. Gini saja Pak, saya tukar dengan lemari harganya 2 juta. Bapak mau nggak? Ini kok ada lemari 2 juta, kalau ditukar kan ini bisa jadi uang juga, lebih mahal dari kayu kan. Oke lah, deal 2 juta kan, lemari itu harganya 2 juta. Dibawalah lemari itu pakai gerobaknya. Pak, pinjam gerobaknya Pak, saya mau bawa. Ya Mas, silakan. Dari perjalanan itu ternyata pada waktu dapat perumahan ini, dia itu bertemu dengan seorang wanita, ibu-ibu.
orang kaya. Pak, lemarinya kok bagus katanya. Boleh saya beli nggak? Wah maaf bu, ini ayolah pak, saya butuh lemari katanya. Lemari ini bagus, saya tuh kok seneng dengan lemari ini. Gini aja pak, saya ambil 10 juta. Oh maaf bu katanya kan, saya nggak bisa ngelepas kalau 10 juta. Gini saja, kalau ibu mau 15 juta lah. Oke dah pak, deal. Yang penting bapak sudah oke. Oke deal 15 juta. Hanya dengan koin penyok yang harganya 500.000, dia sudah mendapatkan 15 juta sehari itu doang. Dari 15 juta itu dia otomatis seneng. Dia otomatis seneng, dibawalah uang 15 juta. Dia itu dengan harapan banyak, harapan dari 15 juta itu. Untuk keluarga, untuk ini, untuk anak, bayar sekolah mungkin, untuk perbaikin rumahnya. 15 juta itu dibawa. Pas pada waktu masuk ke kampungnya, dia hitung 15 juta. Ternyata ada perampok yang melihat itu. Dirampok, dia dikalung sama pisau, sama belati. Diambillah 15 juta itu. Kelihatan, istrinya itu kelihatan. Lupa, pak, ada apa? Disamperin lah si suami. Ada apa? Apa yang dilakukan orang tadi ke bapak? Apa yang diambil dari bapak oleh orang itu? Dia hanya berkata apa, teman-teman? Oh, hanya koin penyok yang diambil. Nah, dari sini teman-teman paham. Apa? Itu kan semuanya itu memang kita itu nggak punya apa-apa, teman-teman. Kita nggak punya apa-apa. Jadi dari koin penyok ya koin penyok. Sepatutnya kita itu bersyukur dengan apa yang sudah terjadi sehari itu, banyak memberi hikmah dari koin penyok. Terus gak usah lah, hidup ini tuh perubahan dan pasti akan berubah. Semuanya. Jadi ya si orang itu, dia makanya orang itu kan bilang, wah apa cuman koin penyok doang. Hikmahnya kita itu di dunia ini, kita kan lahir nggak bawa apa-apa. Kita lahir nggak bawa apa-apa, uang juga nggak bawa. Kita menangis, pasrahkan saja semuanya pada Allah. Nggak usah diambil pusing. Semua masalah itu pasti ada ujungnya. Pasti ada ujungnya. Meskipun itu ujungnya mati. Nggak usah apa sih. Kita nggak punya apa-apa di dunia ini. Ya cuman saja kan kadang kita dengan ilmu yang kita dapat selama bertahun-tahun baru kita menyimpulkan kalau kita itu mempunyai rumah. Kalau kita menyimpulkan kita punya mobil. Menyimpulkan kita itu punya istri. Menyimpulkan kita itu punya anak. Ya, kita itu bukan milik kita. Hakikatnya itu bukan milik kita, teman-teman. Itu punya Allah semua. Jadi kembalikan saja pada Allah. Nah, biar apa? Kita nggak bersedih. Nggak bersedih terlalu lama. Ya kita ya jadi selalu bahagia dan bersyukur dan ikhlas dengan apa yang terjadi. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, mungkin hikmahnya banyak, teman-teman, dari pikiran teman-teman, dari cerita di atas. Jadi cerita yang saya ceritain, ambil hikmahnya. Jadi jangan sampai teman-teman kesedihan itu merenggut kebahagiaan teman-teman di kemudian hari. Udah, lepaskan saja. Apa sih? Apa yang mau dibikin sedih itu apa? Semuanya itu dari Allah, dari Tuhan kita. Kalau kita sudah ikhlas melepaskan semuanya, kita nggak akan berat menjalani hidup ini. Kita santai, kita happy, kita bahagia. Jadi mungkin itu. Coba teman-teman bisa cari ya di web koin penyok, judulnya koin penyok. Nah dari sana saya tuh, dari Pak Dwi itu banyak belajar. Dan dari sana pula saya tuh bangkit, teman-teman. Bangkit dari keterpurukan, alhamdulillah. Sampai sekarang ya saya santai aja. Orangnya santai. Ya itulah hidup, teman-teman.
kita harus kuat ya, jadi orang yang kuat, nggak usah jadi orang yang cemen, dikit-dikit nangis kok dikit-dikit. Udah, mungkin itu sedikit kisah dari yang apa saya alamin selama ini. Sedikit kita bisa sharing selanjutnya di episode 37. Bagi teman-teman, terima kasih banyak. Memang saya suka berterima kasih, apalagi orang yang support saya ya. Saya suka berterima kasih, apalagi yang memberikan ide-ide yang membangun untuk channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, juga tonton video sampai habis ya, alhamdulillah. Semoga bisa memberikan sedikit ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman juga, bagi saya juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.